Dalam bahasa Arab, akikah ini ada beberapa arti. Ya, secara langsung berarti memutus atau melubahi. Ini kalau kita melihat di kamus. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, arti menurut kamus belum tentu arti yang dipakai dalam keseharian. As-sholatu lugatan ad-du'a. Yang namanya sholat menurut bahasa itu doa. Tetapi menurut istilah aqwalun wa af'alun, harus ada ucapan, harus ada perbuatan. Muftatahatun bil takbir, dimulai dengan takbir. Muftatahatun bil taslim, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau hanya mengandalkan makna lugawi saja, makna bahasa, makanya ada orang yang penting sudah berdoa, sudah sholat. Saya sudah berdoa, saya sudah sholat. Nah, berarti dia menggunakan pengertian menurut bahasa. Nah, itu tidak dipakai ya. Ataupun bisa jadi ya, kalau kita tradisi Ustaz, kalau akikah itu biasanya ada pemotongan, digunting rambutnya, itu mungkin itu maksudnya. Ada juga biasanya kalau di kampung saya itu bekas rambut yang dipotong itu ditaruh di kelapa muda yang sudah dibolongin. Nah, kira-kira mungkin ya, mungkin ini hanya cocokologi saja karena ada memutus dan melubang. Tetapi dalam makna yang lain, akikah juga berarti rambut kepala bayi yang baru lahir itu, rambutnya. Jadi itulah akikahnya. Makanya akikah itu selalu diiringi dengan cukur rambut. Ya, karena itulah akikahnya, dipotong rambutnya. Jadi ini merupakan sunnah. Kalau anak lahir ada rambutnya dipotong pada waktu akikahnya. Nah, misalnya diundulin, gulingnya. Ada juga yang sayang, Pak. Kebetulan waktu lahir rambut anaknya bagus. Sayang Ustaz kalau dipotong, ya udahlah. Kalau begitu kita hanya syaratnya saja ambil beberapa ya. Gimana kita mau habisin kalau orang tuanya tidak setuju. Tetapi insya Allah kalau mau dihabisin nanti yang tumbuh lebih bagus lagi. Tidak usah khawatir. Nah, dalam pengertian istilah yang kita pakai adalah ibadah berupa menyembelih hewan. Jadi harus ada yang disembelih. Menyembelih hewan sebagai ungkapan rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Tidak semua kita mendapatkan rahmat kelahiran. Beberapa teman kita itu pengen banget punya anak tapi tidak dikasih. Oleh karena itu yang dikasih ini harus bersyukur. Salah satu cara bersyukur adalah dengan akikah tadi, dengan menyembelih kambing, kemudian dagingnya dimasak dan dibagikan kepada yang berhak. Nah, ini ada beberapa definisi dari para ulama, intinya sama, ada sembelihan, ya, ada anak yang lahir, kemudian ya ada yang menetapkan waktunya, itu hari ke-7 setelah kelahiran. Jadi tidak harus pada hari itu, ya, jangan lahir hari ini besok langsung sembelih, ya mungkin perlu beberapa hari ya. Ajarannya atau waktunya adalah hari ke-7 ya. Hari ke-7 kelahiran. Ini hampir semua sepakat mengenai definisinya. Nah, apa dasar hukumnya? Kita tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran. Jadi tidak semua hukum Islam itu harus Al-Quran. Makanya perlu kita sunnah. Karena tidak semua hukum-hukum aturan-aturan dalam beragama itu ada dalam Al-Quran. Sebagian lainnya adalah disempurnakan oleh al-hadis. Maka yang namanya syari', pembuat undang-undang Islam adalah Allah dan Rasulnya. Dua, Allah dan Rasulnya. Itulah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam. Dari Samurah bin Jundab, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi bersabda, kullu gulamin rahinatun, ya, setiap anak kecil itu tergadaikan di akikatihi dengan akikahnya. Tergadai, tergantung. Jadi kalau belum akikah, belum ditebus, belum sepenuhnya hak milik, kira-kira begitu ya. Jadi pegadaian. Ya gini, entahlah tahun ini ya, biasanya kalau Ramadan mau pulang kampung itu rame-rame ke pegadaian. Ada yang menebus, ada juga yang menggadaikan. Jadi tergadaikan dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Tusbahu anhu yauma sabihi, disembelihlah pada hari ke-7-nya, wa yuhlaku, kemudian dicukur, wa yusamma, dan diberi nama. Biasanya pasangan-pasangan ini
jauh-jauh hari sudah tahu namanya. Ya, ada namanya apa laki-laki, kalau laki-laki nanti ini namanya, kalau perempuan ini namanya. Nah, sudah ada bukunya Pak. Ya, biasanya pasangan muda itu beli. Tapi jangan terlalu dipercaya juga, kadang-kadang mengada-ngada isinya ya. Sebaiknya konsultasi dengan ustaz, ya, dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau kasih anak ini namanya begini bagaimana? Ya. Kadang-kadang namanya bagus, Tony. Ternyata saya Tony, ya. Itu candaannya ya, jangan. Baik, itu ya. Dasar hukumnya banyak. Nah, yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan anak yang tergadai itu, ada yang bertanya kepada Imam Ahmad. Ya, dijawab bahwa yang tergadai itu adalah pertumbuhannya tidak maksimal, baik badan maupun kecerdasannya, termasuk kalau meninggal pembelaannya terhadap ibu bapaknya nanti di hari kiamat. Jadi sayang juga Pak, orang tua ini memiliki satu senjata ketika hari kiamat nanti, itu dari anak-anaknya. Makanya kalau punya beberapa anak, minimal satu orang di pesantren, ya, bisa membacakan Fatihah, ya, apalagi kalau hafiz, ya, bisa menjadi hujjah, ya, bisa menjadi penyelamat nanti untuk orang tuanya di hari akhirat. Tapi ya akikah dulu, akikah. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau belum ada akikahnya. Ini menurut Imam Ahmad. Jadi beliau adalah imam besar ya, salah satu imam mazhab. Kemudian salah satu imam besar lagi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan akikah itu berfungsi untuk melepaskan anak dari godaan syaitan. Nah ini mungkin ya, kalau ada mungkin perlu kita tanya Pak Kapolda atau Pak Kapolres, ini anak-anak yang nakal-nakal ini coba dilihat dulu, udah diakikah belum? Ya. Jangan sampai ya, ada yang sudah diakikah masih nakal, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya karena belum diakikah, sayang sekali ya. Mudah-mudahan dengan akikah itu anak ini bisa akhlaknya menjadi baik. Ini hadis-hadis yang lain ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil ghulami syatani. Kalau anak laki-laki 2 kambing, ya mukafiatani, yang kambingnya itu standar. Ya, jangan kambing yang kurus, ya kambing hasil sortiran, ya janganlah. Nah, lebih baik, lebih bagus. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1. Anak perempuan 1. Jadi Nabi memerintahkan begitu. Tetapi di hadis lain dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa amil Hasan wal Husain kibsan. Tetapi Nabi mengakikahkan cucunya sendiri 2 anak, cuma 2 kambing. Nah, 1 kambing, 1 orang. Nah, jadi ini ada 2 dalilnya. Makanya nanti pendapat ulama ada mengatakan 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan, ada juga mengatakan 1 saja. Baik. Kemudian hadis lain mengatakan, diperkuat lagi, falyaqan anil ghulami syatani, ya, pengulang hadisnya. Dan ternyata hadis yang menyuruh untuk 2 kambing itu lebih banyak. Ya, boleh jadi Nabi ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang kaya. Ali dan Fatimah juga bukan orang kaya. Ya, jadi boleh jadi pada saat itu kemampuan beliau hanya 1. Kebetulan 2 anak laki-laki, menyiapkan 4 kambing itu lumayan. Sekarang berapa kambing Ustaz? Ya, bentar lagi 5 jutaan yang standar. Jadi kalau 4 kambing lumayan juga 20 juta. Ya. Jadi akhirnya kesimpulan hukumnya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Kalau mampu 2, kalau tidak mampu ya 1. Ya. Bagaimana hukumnya? Ini ada beberapa pendapat. Kalau mazhab Zahiri, ada salah satu mazhab, kadang-kadang disebut mazhab yang 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 mazhab mu'tabar. Mazhab Syafi'i, banyak di Indonesia, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Ada satu mazhab lagi, ya, tidak terkenal, tetapi ada diakui karena argumentasinya. Jadi argumentasi mazhab ini juga luar biasa, sehingga diakui, namanya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri. Dia lebih kepada tekstual.
apa kata teksnya, itulah. Jadi kalau misalnya Nabi, amaran Nabi, nah kalau di situ tertulis Nabi memerintahkan, Zahiri mengatakan wajib karena perintah. Nah, tapi yang lain mengatakan kalau perintah tetapi perintahnya itu tidak ada penekanan yang sangat, itu cukup sunnah saja. Nah, ini permasalahan usul fikih. Makanya jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Ya, kepada siapa sunnah itu? Bagi orang tua yang mampu melaksanakannya. Jadi kalau belum mampu, ya belum kena hukum. Ini menurut Abu Bakar Al-Jaziri. Ya, kalau mampu. Jadi kalau mampu silahkan. Kalau enggak ya tunggu sampai mampu. Imam Abu Hanifah mengatakan, nah ini hukum akikah tidak wajib dan tidak sunnah. Nah ini mazhab Abu Hanifah. Kok bisa begitu? Dia punya dalil. Dan hadis juga dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya syariat sembelihan itu nusihat, telah dinasah ya bil udhiyah, dengan perintah korban. Karena dulu banyak potong kambing, ya, ada walimah-walimahan potong kambing, ada ini potong kambing, ya ada dulu istilah jahiliyah rajabiyah, ada apa akhirat, ya itu potong kambing. Tapi semua itu kemudian dihapus, cukup satu kali setahun, yaitu pada waktu hari raya. Kalau punya kemampuan semuanya potong pada hari raya kurban. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur mengatakan sunnah pada waktu akikah, sunnah juga pada waktu udhiyah. Nah, hari raya kurban 2 bulan lagi insya Allah. Apa jenis hewannya? Domba dan kambing dan sejenisnya, ya. Yang berkaki 4 middle lah. Jadi kalau yang besar itu kan sapi kerbau, ya. Kalau ini ya, kambing, domba, kira-kira begitu. Dan semua jenis yang bisa dijadikan hewan kurban, ini satu pendapat. Jadi kalau punyanya onta, menurut pendapat ini boleh pakai onta, lebih bagus lagi. Orang kaya atau sapi, ya itu boleh menurut pendapat ini. Tapi pendapat yang tadi yang pertama mengatakan domba dan kambing. Semua hadis Nabi mengatakan domba atau kambing, tidak ada mengatakan sapi. Tapi secara rasio, logika kias, jadi agama itu mengakui kias, logika. Kalau kambing boleh, apalagi bolehnya sapi, kira-kira begitu. Lebih baik lagi, ya, lebih banyak dagingnya, lebih banyak yang makan. Tetapi ada juga pendapat mengikuti hitungan kurban. Jadi kebetulan ini satu keluarga besar, lahir bareng-bareng, lahirnya 7 orang. Oleh karena itu daripada beli kambing 7, mendingan 1 sapi. Pendapat ini dibenarkan, boleh. Ya, repot bayar kambingnya 1 sapi. Sama kalau kita kurban, 1 sapi bisa ber7, 1 kambing 1 orang. Cukup umur, tidak cacat, boleh jantan atau betina. Nah itu bedanya. Kalau udhiyah, walaupun tidak ada dalil